rakyat tuh bisa lebih dekat lagi dengan pemimpinnya, dan pemimpin di sini nggak harus pemimpin yang apa, mulai dari bawah sampai atas tuh bisa dekat, dan di situ tergambarkan kayak kalau ya pemimpin nggak lagi memandang rakyat, oh ini loh sopan tuh seperti ini atau apa, jadi tapi pemimpin tuh memandang rakyat, ya ini rakyatku, dia punya argumen yang jelas, punya masukan untuk negara. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga ada hal-hal yang menginspirasi, memotivasi, ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya akan menghadirkan sesuatu yang spesial karena nanti saya akan ketemu dengan seorang seniman muda, di mana seniman muda ini atau orang muda ini punya satu kegelisahan tersendiri terhadap kondisi negeri ini. Jarang loh ya anak muda yang mikirin negara ya. Nah, karya yang dihasilkan baru saja itu adalah karena kegelisahan terhadap negeri ini. Dia tuangkan dalam sebuah karya, dan karya ini sempat menyita atau sempat mencuri perhatian Presiden RI yang kelima. Nah, gimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Anjas Tama Hamidi Putra, seorang seniman muda. Langsung kita ketemu dengan Anjas ya. Hai Anjas, apa kabar? Baik. Iya, kayaknya sedang sibuk banyak sekali ini karya-karya. Ini ada deadline buat persiapan pameran tunggal. Gitu, ada pameran ya. Just jarang loh ada anak muda yang dia itu sampai galau, punya kegalauan mikirin kondisi sebuah negeri ya, atau mikir negara ya. Dan uniknya karya Anjas ini dituang dalam sebuah karya ya. Sebenarnya apa sih yang ada di benak Anjas kegelisahan terhadap negeri ini, Jas? Menurut saya, jadi saya tuh sangat cinta ya dengan negeri ini, terutama dari segi budayanya, karena di sini sangat banyak sekali beragam budaya. Kemudian masyarakatnya juga punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Jadi keramahan itu membuat saya nyaman berada di negara ini. Tapi ada budaya yang menurut saya tuh sangat melekat di negeri ini ya. Jadi kayak budaya, jadi orang-orang tuh mementingkan diri sendiri. Itu udah membudaya di Indonesia ini. Jadi kepentingan seperti itu yang membuat saya kurang nyaman tentunya. Dan sebetulnya saya nggak begitu tertarik dengan tema-tema politik ataupun sesuatu yang berada di negeri Indonesia ini. Saya menghindari itu. Tetapi melihat teman-teman di sama mahasiswa atau generasi muda yang banyak demo, terus ada aksi-aksi yang menunjukkan kalau mereka tuh membela kedaulatan negeri ini. Jadi saya juga terpantik seperti itu, dan akhirnya ya gitu. Dan saya kan nggak begitu suka pertikaian. Jadi saya sebagai seorang seniman ya, saya mencurahkan kegelisahan itu ke dalam sebuah karya seni seperti itu, lukisan, patung, grafis, dan media-media lainnya. Jadi nggak pernah turun ke jalan ya, walaupun gelisah gitu, galau gitu, nggak pernah ya, nggak pernah turun ke jalan. Dan sebenarnya nggak terlalu suka dengan dunia politik juga ya, Anjas ya. Saya nggak begitu suka. Kemudian kegelisahan tadi yang menurut Anjas dipandang saat ini orang sudah mementingkan egonya sendiri-sendiri gitu ya. Itu dituangkan dalam bentuk sebuah karya lukis ya. Lukisan yang ada di sini apakah semuanya mewakili itu, atau lukisan yang waktu itu sempat dibeli sama Presiden RI kelima? Kalau yang di sini ini berbeda konsep ya. Jadi
setiap saya menciptakan sebuah karya seni itu terdapat sebuah seri masing-masing. Dan kebetulan untuk yang kemarin itu sebenarnya nggak saya ciptakan untuk tahun ini, tetapi untuk beberapa tahun ke depan. Tetapi ternyata saya mendapat kesempatan untuk mengikuti pameran di PDI, dan akhirnya saya mengangkat tema-tema yang berbau sedikit sentilan, berbau politik seperti itu. Oh gitu. Dan kegelisahan yang terkumpul itu belum sempat banyak. Jadi udahlah, ini buat apa namanya, buat sebuah pantikan untuk pemanasan aja nih. Pemanasan dulu. Iya, pemanasan dulu. Jadi warming up. ya betul sekali. Jadi seperti itu. Dan untuk karya di sini nanti ada serinya sendiri. Oh, ada serinya ya. Saya jadi penasaran nih, lukisannya seperti apa sih? Coba lihat Mas Agung, saya pengen sedikit katalog. Apa? Ada ya di situ ya? Ada di katalog, ada. Ya, di katalog ini juga ada. Ini. Ya, oke. Oke, ini ada lukisan Petro Srawung Ratu, ya kan? Ini jadi di lukisan ini nanti juga akan lebih detail lagi. Di sini ada, ini kayaknya potret diri Anjas kan, bukan? Iya betul. Kan? Ini Anjas sedang ngerokok, terus duduk di atas bangku. Tapi ngangkring gini ya, kakinya di atas gitu, jadi nggak duduk begini ya, ngangkring gini, terus santai banget. Ini sama ratunya. Sebenarnya bukan ratunya sih, tapi di situ saya simbolkan seorang ratu, yaitu Baladewa. Gimana? Itu Baladewa. Oh, ini Baladewa ya? Iya, kakaknya Krishna. Oh gitu, saya nggak terlalu paham banget wayang. Oh gitu ya. Baladewa sendiri sifatnya seperti apa? Kalau Baladewa sebenarnya dia orangnya tuh suka untuk membela kebenaran, tetapi dia gerusa-gerusu dan mudah marah, mudah terpatik emosi. Tetapi dia sosok yang baik hati dan sifat untuk membela sesamanya atau sifat kesatria tuh sangat tinggi di diri Baladewa seperti itu. Ini kan Petro Srawung Ratu. Yang ingin disampaikan pesan di sini oleh Anjas itu adalah Petro itu siapa? Ratu jelas ya, dia pimpinan. Ini apa pesan yang ingin disampaikan sama Anjas ini? Serawungnya ini Petro ini nggak ada akhlak nih ya. Ini nggak sopan banget sama Ratu, duduknya begini ya. Apa sih yang ingin disampaikan, Jas? Jadi saya punya pandangan ya di sini. Jadi sosok seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dan kemudian dia mengutamakan kebutuhan rakyat seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, juga kesehatan. Nah, itu mungkin rakyatnya juga negara tersebut akan sejahtera seperti itu. Jadi di situ sosok seorang ratu nggak memakai baju dan memakai pakaian yang sederhana, sangat sederhana, hanya memakai sebuah kain seperti itu. Jadi itu membuktikan atau menggambarkan bahwa sosok ratu itu tidak sempat untuk mementingkan kepentingan dia sendiri, tetapi dia sibuk fokus untuk mementingkan kepentingan rakyat. Dan akhirnya di situ sosok Petruk yang saya gambarkan untuk mewakili rakyat. Petro ini simbol rakyat ya? Petruk simbol rakyat, dan di situ saya simbolkan dengan pakaian-pakaian yang kekinian, yang mahal-mahal seperti itu kan. Nah itu menggambarkan kalau kondisi rakyat itu sudah tidak mementingkan besok makan apa, besok pendidikan anak saya kayak gimana, terus besok kesehatan saya ketika saya sakit seperti apa, itu udah tercover sama negara. Akhirnya dia bisa fokus dengan apa yang menjadi rutinitas dia atau kedepannya dia mau seperti apa. Dan menurut saya hal-hal seperti itu harus ada di diri pemimpin sebenarnya. Dan posisi Petruk yang seperti itu menandakan kalau sebenarnya pemimpin tuh tidak harus dia datang ke rakyat atau belusukan apa, tapi kalau pemimpinnya itu benar atau apa, nah rakyat sendiri yang akan datang. Dan mungkin kalau
kebutuhan-kebutuhan yang pokok tadi terpenuhi, Iya. bukan berarti itu kan kayak kejahatan juga semakin terkurangi kan, karena kebutuhan rakyat sudah terpenuhi, ibarat seperti Iya, itu. iya. Jadi sosok rakyat tuh bisa lebih dekat lagi dengan pemimpinnya, dan pemimpin di sini nggak harus pemimpin yang mulai dari bawah sampai atas Iya. tuh bisa dekat, dan di situ tergambarkan kayak kalau ya pemimpin nggak lagi memandang rakyat, oh ini loh sopan tuh seperti ini atau apa. Jadi tapi pemimpin tuh memandang rakyat, ya ini rakyatku, dia punya argumen yang jelas, punya masukan untuk negara, ya dia dijamu dengan baik di situ. Dan kemudian itu ada sosok Baladewa yang merokok ya. Jadi Iya, iya. merokok itu saya simbolkan sebagai bentuk kalau obrolan itu terjadi cukup lama dan cukup mengasihkan. Di situ kan ada banyak bentuk rokok. Iya. Kemudian rokoknya mau Terus habis. ada apa namanya nih? Makanan juga Ya, ya, minuman ini wedangan ini ya. Ya, betul. Ini makanan aja kekinian banget ini. Apa namanya? Roll egg atau apa nih? Itu Astor tapi ya. Iya, iya. Kekinian Ketruk tapi itu mangan makanan Astor. zaman dulu tapi dikemas dengan Kekinian ya. seperti itu. Dan Benar, kemudian benar ada juga. lilin juga di situ yang mau habis, dan lilinnya mati kan, itu menunjukkan iya. kalau waktu malam sudah selesai. Jadi saking asiknya tuh bisa memakan waktu Lama banget lama ya. banget, nggak kerasa, dan dengan obrolannya seperti itu. Dan terus kebetulan Jadi rakyat pun nyaman ketika berbicara dengan pimpinannya ya. Ya, Ini betul sekali, tercipta seperti satu itu. kondisi yang dekat Iya. gitu ya. Terus apa tadi Anjas mau cerita? Nah itu sosok Baladewa di situ, pemimpin di situ memperlihatkan raut muka yang serius memandang Petruk dengan cemas, dan Petruk santai sekali. Dan di situ saya ingin menggambarkan kalau rakyat itu juga harus jeli mendengar aspirasi yang ada di masyarakat, harus jelas. Jadi ketika masyarakat membohongi atau apa, dengan Petruk dengan hidungnya yang panjang itu kan seperti Pinocchio kan. Pinocchio ya. Nah, ketika rakyat ngomong ini itu tuh pemimpin juga harus cerdas, harus jeli. Oh ini bisa dipakai, ini enggak, seperti itu. Jadi melihat sosok Baladewa tuh sangat-sangat serius melihat Petruk tersebut. Walaupun santai tapi dia benar-benar mendengarkan Ya, aspirasi rakyatnya ya. betul Terbukti sekali. dengan mimik yang Ya. serius di sini. Walaupun ini rakyatnya si Petruk ini yang disimbolkan Petruk ini nyelelek ya. Iya betul. Gitu ya. Oke. Jadi ternyata dari sebingkai lukisan ini maknanya dalam banget ya, Ya, Anjas ya. ya. Barangkali ini saya paham karena Anjas menjelaskan panjang lebar Ya. pada saat pameran gitu, bagaimana message yang cukup pesan yang cukup banyak tadi, yang detail tadi disampaikan kepada masyarakat. Jadi kita sebagai sebagai seniman, saya sendiri ya sebagai seniman tuh bertanggung jawab dengan argumen yang bisa saya sampaikan tuh hanya di studio. Ketika karya itu sudah masuk ke galeri, yang dipamerkan, itu bukan lagi tanggung jawab saya untuk menjelaskan, dan itu sudah menjadi hak milik publik. Dan publik itu mau melihat karya itu atau mengartikan dengan artian mereka sendiri, itu ya hak mereka. Bebas ya. Jadi mungkin setelah di galeri atau lepas dari seorang istilahnya penciptanya, Iya. itu interpretasi bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Dan kita hanya bertugas untuk memberi caption di situ atau judul yang ada di bawah karya, biasanya ada judul. Nah, itu untuk mengarahkan mengkerucutkan audiens, aja ya. mengerucutkan. Oh, ini Petruk Sarawatu. Oh, ini temanya seperti ini. Jadi mereka bisa berimajinasi sesuai dengan topik tadi. Iya, jadi istilahnya tetap diarahkan dengan judul ini tadi ya, Ya, Petruk betul. Serawung Ratu. Jadi Petruk Serawung itu Sekarang itu bertamu. bertamu ya, bertamu atau dengan ya ratu. kita berkunjung seperti itu. Iya, ngobrol lah istilahnya Ya, gitu ngobrol. ya. Oke. Nah, pada waktu itu kan kegelisahan Anjas dituangkan dalam karya ini dan sempat menyita perhatian dari Presiden kelima ya, Ibu Iya. Megawati ya waktu itu ya. Nah, itu bagaimana proses itu bisa terjadi sehingga Bu Mega bisa tertarik dengan lukisan ini? Jadi Apakah pesan-pesan lengkap tadi juga sempat tersampaikan kepada beliau atau bagaimana? nah itu jadi ceritanya di sini agak lucu ya. Jadi sebelumnya kan baru tahun ini saya membuat karya berupa lukisan, karena sebelumnya saya menggunakan media lain, dan tahun ini juga saya mempunyai tujuan, yaitu
untuk pameran sebanyak-banyaknya di sela saya menjalani proses tugas akhir. Oh, Anjas masih kuliah ya? Iya, dan ini kemarin sempat waktu tuh saya curahkan untuk karya itu selama 6 bulan dan kebetulan saya 6 bulan ini ya 6 prosesnya? bulan. Dan kemarin saya kebetulan dapat kesempatan untuk mengikuti pameran ini. Dan ketika waktu itu pihak dari penyelenggara datang ke rumah. Nah, saya kan belum ada karya lukisan nih. Iya, iya. Nah, tetapi sebelumnya ayah saya sudah memajang karya-karya lukis untuk tugas dipajang dan saya nggak tahu kok loh, tahu-tahu kok dipajang, ini bagus dipajang. Nah, pas banget malamnya saya nggak ada persiapan datang ke rumah. Beliau datang melihat lukisan, "Mana karya lukismu?" Wah, saya belum punya karya lukis. Tetapi untuk apa namanya? Kebentukan atau karya-karya yang mau saya buat tuh kira-kira seperti ini loh. Ini contoh-contohnya seperti ini. Lukisan gitu. juga kan, contoh-contoh itu? Lukisan, tapi kayak potret-potret wajah, terus Oh, iya, iya. potret dapur dan lain seperti itu. Dan untungnya beliau tetap memakai saya untuk ikut serta dalam pameran tersebut. Karena pameran itu termasuk bergengsi, diikuti banyak seniman yang top-top di sini. Dan saya kaget kan, oh saya ikutlah gitu. Paling muda Anjas? Enggak, ada yang paling muda Ada juga? lagi, cuman saya paling muda nomor 2. Oh gitu. Iya, iya, iya. Masih lumayan. Iya. Dan ketika udah selesai itu, saya membuat karya ini bertujuan untuk menambah CV. Oh gitu. Ya, CV untuk pameran-pameran selanjutnya. Jadi saya kerjakan dengan maksimal, benar maksimal kan waktu itu karya maksimal. Terus ketika sudah dilepas di galeri, beberapa hari menjelang dibukanya pameran, itu saya baru berkunjung ke pameran teman di India Art House waktu itu, dan di jalan saya ditelepon sama pihak penyelenggara. Pertama ditelepon, oh masalah harga, masalah ini, kesepakatan kontrak seperti ini kan. Terus di akhir kalimat beliau mengatakan kalau ini ada yang tertarik dengan karyamu, dan yang tertarik ibu sendiri, ibu di sini Ibu Mega. Ibu Mega itu. Jadi terus waktu itu saya juga bingung, loh ada yang tertarik. Cuman saya waktu itu masih berpikir untuk, oh mungkin baru tertarik, belum laku, seperti itu kan. Jadi saya masih menunggu sampai hari H, karena biasanya kalau pembukaan pameran atau pameran berlangsung, kalau karya yang laku, ada tanda di situ di bawahnya. Ya, saya menunggu itu untuk memastikannya. Dan ketika pembukaan ternyata betul di situ ada tandanya. Terus teman-teman juga ada yang bilang, wah selamat ya karyanya dibeli sama ibu. Jadi kayak, wah ini suatu pencapaian yang di luar nalar saya. Di luar ekspektasi sebenarnya ya. Apalagi ibu sendiri yang membeli kan, saya kayak, wow ini kan. Iya. Padahal itu juga terlalu dipersiapkan secara khusus kan berarti ya sebenarnya ya. Tapi mungkin maknanya memang dalam banget ini tadi yang diceritakan Anjas. Tapi waktu Bu Mega membeli itu tahu apa namanya cerita detail ini atau belum waktu itu? Kalau cerita atau hanya membaca judul ini kan mungkin sudah cukup paham mungkin ya. Kalau cerita itu mungkin kayak tadi. Dari penyelenggara tadi ya? Enggak, dari judul tadi. Judul yang ada ini ya. Judul yang ada. Oh ini seperti ini, mungkin beliau mempunyai pandangan lain. Dan saya juga terkejut kok yang dibeli karya saya, padahal saya paling muda dan masih ibarat masih baru lah di dunia seni rupa. Yang di situ tuh kayak legend-legend yang ada di Indonesia. Oh, dicampur gitu. Ya, se-Indonesia ya. Jadi khususnya di Jogja, karena seniman kan ngumpul di Jogja semua kan. Itu jadi kayak saya, oh ini bener nggak sih, kayak masih belum percaya. Nah, itu mungkin yang dinamakan dengan berkarya dengan hati ya. Ini kan ungkapan hati sebenarnya kan. Jadi dia apa namanya ada semacam kayak apa ya auranya mungkin muncul di lukisan ini ya. Jadi kalau lihat lukisan seperti ini ya, Petro Serabung Ratu ini termasuk aliran apa sih? Ada alirannya nggak sih ini? Kalau aliran ada ya. Ini termasuk apa nih? Di sini sebenarnya saya mau ngarah ke surrealis. Tapi saya juga itu kayak perbatasan antara surrealis dengan realis. Surrealis kan lukisan yang berada di imajinasi kita, nggak ada yang di dunia nyata tuh tidak ada. Di dunia nyata nggak ada ya. Cuman itu saya malah mendekati realis juga, karena itu kebentukan realis kan. Ada di sini, cuma hidungnya saya panjangkan seperti itu. Jadi masuknya surrealis bisa, realis juga masuk. Iya, karena ini juga kan kalau dalam dunia nyata kan ini bentukan manusia seperti ini juga kayaknya mungkin nggak ada ya Anjas ya? Nggak ada di dunia ini. Gitu, tapi ini potret diri Anjas ada di sini ya, jadi surrealis ya. Iya, surrealis. Waktu itu sempat dibeli sampai berapa harganya Anjas? Kalau kemarin tuh saya baru start ya waktu itu, ini juga pertama kali karya saya laku.
kemarin dijual 12 dan nggak ditawar. Nggak ditawar ya? Nggak ditawar. Berarti kamu salah harganya, Anjas. Oke ya, tapi Anjas tidak berpikir ke situ ya, Nggak lebih berpikir ke kepada bahwa ini ekspresi kegelisahan terhadap Iya, negeri ini dan itu iya. diapresiasi Nah, itu yang kebetulan paling penting. oleh apa namanya mantan Presiden RI juga ya, Iya. nggak main-main gitu loh ya istilahnya gitu. Untuk kedepannya kira-kira gimana Anjas untuk apakah akan berkarya terus seperti ini lukisan atau barangkali ada yang lain untuk mengekspresikan ini? Nah, kalau saya jadi nggak terpatok dengan media ya. Jadi saya lebih ke konseptual. Jadi karya-karya saya atau konsep yang menjadi kegelisahan saya itu bisa berupa politik seperti ini, bisa berupa macam-macam yang benar-benar ini yang meresahkan saya. Dan nanti saya tuangkan ke mungkin lukisan, mungkin patung atau karya-karya seni grafis, atau mungkin karya karya-karya instalasi yang lainnya seperti iya. itu. Yang jelas semuanya itu bisa istilahnya mewakili ekspresi diri ya, Ya, betul gitu ya. sekali. Terakhir Jas mungkin pesan-pesan untuk penonton Story Asik untuk seniman muda atau anak muda, orang muda pada umumnya nih. Oke. Agak panjang dikit nggak apa ya? Nggak apa-apa, kita punya waktu sampai subuh. Oke, jadi saya mendapat kata-kata ini dari teman saya seniman juga, dan ini menjadi pegangan saya sampai saat ini. Jadi ada 2 poin di sini dan poin ini sama-sama penting. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah kesempatan. Nah, dalam kesempatan ya kita harus mencari kesempatan itu. Kita nggak boleh itu kayak kesempatan kita tunggu tuh nggak boleh, kita harus mencari. Mencari ya. Tapi kesempatan itu akan datang kapan aja dan kita nggak tahu kapan akan datang. Entah besok, entah lusa, entah masih bertahun-tahun lagi, kita nggak tahu. Dan dalam menyikapi kesempatan itu, kita harus menyiapkan sebuah persiapan yang matang mulai dari sekarang. Kayak kalau saya sebagai seniman kayak menyiapkan karya-karya atau konsep atau public speaking atau apa itu harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, ketika kesempatan itu tiba, kesiapan sudah siap, nah itu menjadi berkah tersendiri untuk kita generasi muda atau seniman-seniman atau yang lainnya seperti itu. Jadi nggak nunggu waktu itu datang ya, tapi berkarya aja terus gitu ya. Pada saat kesempatan itu datang, semuanya sudah well prepare, sudah tersedia dengan baik, sudah dipersiapkan gitu ya Anjas maksudnya ya. Betul sekali. Oke, menarik banget. Oke deh Anjas, terima kasih banyak untuk sharing di hari ini ya. Tetap terus berkarya dan terus sampaikan kegelisahan tentang negeri ini atau apapun itu, karena memang harus ada orang yang bersuara untuk itu apapun medianya ya kan Anjas ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Anjas, sukses selalu dan tetap menginspirasi ya. Terima kasih. Oke friend, itu tadi bincang-bincang seru saya dengan Anjas Tama, seorang seniman muda yang benar-benar menginspirasi, berkarya dengan hati ya. Mudah-mudahan menghibur, menginspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton, bye!